أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan untuk melangkahkan kaki kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini sudah pertemuan ke-7 di hadis ke-7 dalam Syarah Arba'in Nawawi. Pembahasan terakhir kita membahas mengenai tentang halal dan haram dan perkara di antara keduanya, yaitu perkara subhat. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai salah satu hadis dari Tamim bin Aus Abu Ruqayyah. Hadisnya berbunyi, An Abi Ruqayyah Tamim ibnu Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Dari Ruqayyah, dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ad-dinu an-nasihah. Ad-din adalah nasihat. Din itu adalah nasihat. Qulna, kemudian para sahabat bertanya, Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, nasihat yaitu lillahi, yang pertama untuk Allah. Kemudian yang kedua wali kitabihi, untuk kitab-kitabnya. Wali rasulihi, kemudian yang ketiga untuk rasul-rasulnya. Wali aimmatil muslimin, yaitu untuk pemimpin-pemimpin umat muslim. Wa ammatihim, dan orang-orang umumnya. Jika kita membaca hadis ini mungkin agak aneh. Itu untuk kitab-kitab Allah, nasihat itu untuk Rasul. Padahal kan sudah kita ketahui bahwa Allah itu maha benar. Allah itu tidak mungkin diliputi kesalahan. Kemudian nasihat untuk kitabnya, kitab Allah, baik itu Al-Quran maupun kitab-kitab selainnya. Maka bagaimanakah kita untuk menasihati kitab-kitab Allah? Sedangkan Al-Quran itu disebutkan bahwa Al-Huda, ia adalah petunjuk. Wali rasulihi, dan nasihat kepada Rasulnya. Maka timbullah pertanyaan, bagaimana kita menasihati Rasul-Rasul Allah? Pertama, Rasul itu sudah wafat. Bagaimana kita menasihati Rasul? Kedua, Rasul itu adalah pembawa risalah. Tentunya yang dibawa itu adalah kebenaran. Bahkan Rasulullah itu dijuluki as-sidqu,
orang yang benar. Maka bagaimana cara kita menasihati Rasul? Adapun menasihati a'immah, pemimpin muslim, tentunya itu masih bisa kita lakukan. Wa ammatihim, dan orang pada umumnya, maka itu masih bisa kita lakukan. Jadi intisari dari agama adalah nasihat. Kemudian Imam Al-Khattabi rahimahumullah mengatakan, wa ma'nal hadis imaduddin wa kiwamihi an-nasihah. Makna hadis adalah makna penjelasan yang akan datang. Maksudnya apa? Maksudnya nasihat itu semuanya dapat nasihat, tidak ada yang dikecualikan. Entah itu Allah, entah itu kitab-kitab Allah, entah itu Rasul, pemimpin, orang lain, pejabat, orang miskin, semuanya itu berhak mendapatkan nasihat. Namun yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah wujud, jenis, dan tuntutannya. Maka kita harus ketahui apa yang menjadi nasihat bagi Allah, apa yang menjadi nasihat bagi kitabnya, apa yang menjadi nasihat bagi Rasulnya, apa yang menjadi nasihat bagi pemimpin-pemimpin umat Islam, kemudian apa yang menjadi nasihat untuk orang pada umumnya. Hadis ini disampaikan dari sahabat Abi Ruqayyah At-Tamim bin Aus. Dia adalah Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud bin Juzai, yang disifati atau memiliki laqab Ad-Dar, yang artinya perut yang dagingnya tebal. Kemudian ia juga disifati Al-Lakhmi Al-Falistini. Allah adalah paha, sebagaimana diungkapkan Ibnu Qattan. Kemudian yang maksudnya paha di sini apa? Maksudnya kalau kita jelaskan, orang ini agak gendut, jadi disebut apa? Al-Lakhmi. Kemudian disebut juga Ad-Dar, artinya perut, dagingnya yang tebal. Jadi orang ini atau sahabat Tamim bin Aus ini dilakobi sebagai sahabat yang gendut. Ia merupakan sahabat yang masuk Islam pada usia 9 tahun dan merupakan seorang ahli ibadah. Ibnu Sirin mengatakan, pada zaman Nabi, orang yang menghimpunkan Al-Quran adalah Utsman, Zaid, dan Tamim Ad-Dari. Nah, Ibnu Sirin mengatakan bahwa beberapa sahabat yang menghimpun atau mencatat Al-Quran diantaranya adalah Tamim Ad-Dar, dan dia wafat pada tahun 40 Hijriyah. Tamim Ad-Dar ini menjelaskan atau menyampaikan hadis ini langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Artinya apa? Artinya hadis ini memiliki derajat marfu, artinya sampai kepada Nabi. Di dalam redaksinya disebutkan ad-dinu an-nasihah. Ad-din adalah nasihat. Maka harus kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan din dan apa yang dimaksud dengan nasihat. Ad-din itu secara bahasa terdapat 3 arti. Yang pertama, ad-din adalah al-sultah wal qahr. Yang pertama adalah ad-din itu berarti kekuasaan. Sebagaimana dalam kamus dintu al-qauma, artinya dintu, aku menguasai al-qauma, suatu kaum. Jadi din di sini itu bisa berarti
menguasai. Kemudian yang kedua, adin itu bisa berarti al-khudlu. Al-khudu, yakni ketundukan terhadap kekuasaan tersebut. Sebagaimana dalam surat Al-Waqi'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falaula in kuntum ghairu madinin. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah? Ghairu madinin. Madinin di sini diambil dari kata ad-din yang artinya dikuasai. Kemudian arti yang ketiga. Arti yang ketiga itu ad-din di sini bisa berarti pembalasan. Bisa berarti balasan. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Allah adalah yang menguasai yaumiddin, hari pembalasan. Maka harus kita pilih. Ad-din an-nasihah di sini merujuk kemana? Apakah yang pertama yaitu kekuasaan? Apakah yang kedua yaitu ketundukan? Apakah yang ketiga pembalasan? Saran. Tapi menurut orang Arab belum tentu itu adalah saran. Makanya kita harus merujuk kepada kamus-kamus bahasa Arab. Apa itu arti nasihat? Imam Al-Qadhi Iyad rahimahumullah mengatakan, wa ma'naha fil lughah, dan makna nasihat dalam bahasa adalah, menurut bahasa adalah al-ikhlas. Makna nasihat di sini adalah secara bahasa adalah idza safaitu. Saya memurnikan madu ketika saya menjernihkan. Jadi kata nasihat itu diambil dari kata nasahtu al-asla, memurnikan madu. Kenapa disebutkan memurnikan madu? Karena madu itu ketika kita ambil itu diambil dari sarangnya. Sarangnya itu terbuat dari lilin. Maka harus kita saring, kita bersihkan. Maka disebutkan nasahtu asla, menjernihkan madu. Dan nasihat di sini juga diambil dari ucapan nasaha syai'u, yang berarti memurnikan sesuatu. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahumullah mengatakan, wakila innaha makhudzatin min nasahtu asla idza safaita min syam'i. Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi mengatakan bahwa kata nasihat itu diambil dari kata nasahtu al-asala idza safaituhu min asyami. Saya memurnikan madu dari lilin. Kemudian nasihat juga bisa berarti menjahit. Sebagaimana ucapan orang Arab, an-nasihatu makhudhatun min nasaha ar-rajulu thawbahu idza khatahu. Disebutkan bahwa nasihat itu diambil dari kata nasaha ar-rajulu thawbahu. Laki-laki itu menyimpulkan atau menjadi bersih dari kotoran dan mengaitkan atau menyimpulkannya dengan kebenaran. Artinya apa? Artinya diberikan pemurnian. Ketika seseorang dimintai nasihat, artinya apa? Meminta dibersihkan. Dibersihkan dari kotoran-kotoran. Makanya secara tidak langsung makna nasihat dari orang Arab dan nasihat menurut orang Indonesia itu hampir mirip. Nasihat menurut orang Indonesia adalah memberikan saran yang baik. Tetapi menurut orang Arab nasihat adalah memurnikan, meluruskan, membersihkan. Maka kita balik lagi. Ad-dinu an-nasihah. Ad-din adalah nasihat. Din di sini merujuk yang mana dari tiga yang tadi? Maka din di sini jika kita lihat lebih cocok kepada ketundukan. Ketundukan adalah pemurnian. Ketundukan adalah keikhlasan.
Makanya Islam itu disebut dinul Islam. Maka di sini adalah bisa jadi ketundukan dalam Islam, dinul Islam, ketundukan dalam Islam. Maka sudah kita ketahui makna nasihat di sini adalah pemurnian, keikhlasan, pembersihan. Maka kita lanjutkan dalam redaksi hadis tadi, qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi. Nasihat itu untuk siapa wahai Rasulullah? Untuk yang pertama untuk Allah. Maka nasihat untuk Allah bagaimana? Penyucian kepada Allah itu bagaimana? Keikhlasan untuk Allah itu bagaimana? Dan nasihat di sini bukan berarti kita memberikan saran kepada Allah, tetapi memurnikan Allah, menyucikan Allah, membersihkan Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qalu amma nasihatu lillahi ta'ala fa ma'naha munsharifun ila imani bihi. Imam An-Nawawi mengatakan, adapun nasihat bagi Allah adalah, untuk Allah adalah maknanya yang pertama munsharifun ila imani bihi. Munsharifun yaitu memuliakan, imani bihi, iman kita kepada Allah. Jadi nasihat kepada Allah itu bukan kita memberikan saran kepada Allah, bukan. Karena bagaimanapun kita tidak akan bisa menasihati atau memberikan saran kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pencipta. Allah itu Maha Benar. Mana mungkin kita yang banyak salah bisa membenarkan Allah yang Maha Benar. Maka nasihat di sini adalah mensucikan Allah dengan cara bagaimana? Yang pertama yaitu dengan memuliakan atau memurnikan keimanan kepada Allah. Apa maksudnya memurnikan keimanan kepada Allah? Artinya apa? Artinya kita tidak boleh mencampurkan keimanan kita kepada Allah dengan keimanan kepada yang lainnya. Di sisi lain kita iman kepada Allah, mempercayai ketauhidan Allah, kita tidak boleh mencampurkan keimanan kita dengan mempercayai bahwa ada sesuatu yang lebih kuat, ada sesuatu yang lebih berkuasa selain Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa nabyu syirki anhu, wa nabyu asyariki anhu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menasihati Allah? Yang kedua adalah dengan cara mengingkari sekutu baginya. Apa maksudnya mengingkari sekutu baginya? Maksudnya adalah kita menolak bahwa ada sesuatu yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menolak ada sesuatu yang lebih berkuasa dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menolak bahwa ada sesuatu yang dapat memberikan manfaat dan madarat bagi kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah salah satu cara kita memberikan nasihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu wa tarkil ilhadi fi sifatihi wa wasfihi bi sifatil kamali wal jalali kullaha. Tidak mengingkari sifat-sifatnya dan mensifatinya dengan semua sifat-sifat yang sempurna dan agung. Wa tanzihi subhanahu wa ta'ala, dan mensucikannya dari semua kekurangan min jami'in naqais. Tidak mengingkari sifat-sifatnya. Maksudnya tidak mengingkari sifat-sifatnya apa? Kita tidak mengingkari sifat-sifat Allah, yang mana sifat-sifat tersebut telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis.
Dan kita juga tidak menambah-nambah sifat-sifat Allah. Kita tidak menambah sifat-sifat Allah. Sebagaimana contohnya seperti ini. Ketika seseorang memiliki nama, memiliki sifat asyidku saja, maka kita tidak boleh mensifatinya dengan sifat al-kadzib. Jika tidak sesuai, jika tidak sesuai dengan semestinya, maka begitu pula kita dengan sifat-sifat Allah. Kita tidak boleh menambah, mengurangi sifat-sifat Allah. Kita harus mengimani sifat-sifat Allah yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta mensucikannya dari segala kekurangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita melaksanakan sholat, kita menjalankan zakat, menjalankan saum, menjalankan sedekah, menjalankan haji, dan menjalankan amalan ibadah-ibadah yang lainnya, itu merupakan cara kita untuk menasihati Allah. Cara kita menasihati Allah. Kemudian kita menjauhi larangannya, kita menjauhi mabuk, kita menjauhi narkoba, menjauhi zina, menjauhi membunuh, berjudi, memakan makanan yang haram. Dan itu adalah salah satu cara kita menasihati Allah. Kemudian kita mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Itu merupakan salah satu bentuk bagaimana cara kita menasihati Allah. Wa jihadi man kafara bihi wa muwalati man ata'ahu. Memberikan loyalitas kepada orang yang taat kepada Allah. Ketika ada orang yang taat kepada Allah, kita memberikan loyalitas. Loyalitas di sini maksudnya apa? Kita membantu, kita mengapresiasi orang tersebut. Misalkan ada saudara kita yang menjalankan ibadah haji, maka kita doakan dia. Kita doakan keberkahan kepada dia. Itu adalah loyalitas yang kita berikan kepada dia. Karena dia telah menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan dengan kita mendoakan, kita memberikan loyalitas kepada dia, maka sesungguhnya itu adalah nasihat kepada Allah. Dan kita insya Allah akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Kemudian kita memusuhi orang yang membangkang kepada Allah. Ketika kita melihat orang yang bermaksiat kepada Allah, maka kita larang. Maka kita musuhi. Maka kita dakwahi. Jangan sampai kita biarkan ia dalam kesesatan. Kita biarkan dalam kemaksiatan. Wa jihadi man kafara bihi, dan kita memerangi orang man kafara bihi, orang yang kufur kepada Allah. Kita memerangi orang yang kufur kepada Allah. Dan itu adalah hukumnya wajib. Dan memerangi orang yang kufur kepada Allah itu adalah salah satu bentuk nasihat kepada Allah. Seperti halnya yang terjadi pada saat ini. Orang-orang yang memusuhi Allah. Mereka memusuhi Allah dengan cara memerangi orang-orang Islam di Palestina. Maka sudah sewajibnya bagi kita untuk memusuhi mereka juga. Dengan cara apa? Dengan cara semampu kita. Maka itu adalah sebuah tata cara kita memerangi orang-orang kafir, dan itu merupakan salah satu bentuk dari nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyukruhu, wasyukrihi,
bersyukur terhadap nikmat tersebut. Ternyata menikmati, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, menerima nikmat-nikmat Allah itu merupakan bentuk dari nasihat. Kadangkala kita lalai, kita ingkar, kita tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah. Sebagaimana dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, kadangkala dalam masalah dunia kita itu seringkali melihat ke atas tanpa melihat ke bawah. Ketika kita memiliki sepeda misalkan, maka yang kita lihat itu orang yang berada di atas kita. Melihat orang yang sudah memiliki motor. Orang yang memiliki motor seringkali melihat kepada orang yang memiliki mobil. Dia tidak bersyukur. Dia tidak menikmati nikmat yang telah Allah berikan. Dia ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan. Seharusnya apa? Seharusnya kita melihat kepada yang di bawah kita. Ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, maka lihatlah orang yang di bawah kita. Karena ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjalankan sholat, kita mensucikan, meniatkan bahwa sholat ini hanya untuk Allah. Ketika kita beribadah haji, maka kita niatkan ibadah haji kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Bukan berhaji karena ingin disebut haji. Bukan berhaji karena ingin dilihat sebagai orang yang taat. Bukan berhaji karena ingin disebut orang yang kaya raya. Tetapi kita berhaji, kita niatkan karena ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas merupakan bentuk nasihat kepada Allah. Dan ikhlas di sini adalah dalam segala hal. Kadangkala ketika seseorang mengerjakan amalan-amalan ibadah, maka di situ terselip ada yang namanya riya. Ingin dilihat oleh orang lain. Ketika melaksanakan sholat, kadangkala terselip sifat ingin dilihat, ingin dicap sebagai orang yang soleh, ingin dicap sebagai orang yang taat, ingin dicap sebagai orang yang rajin sholat. Ketika bersodakoh, sodakohnya kadangkala dilakukan dengan cara terang-terangan. Dan terselip di sana ingin dilihat oleh orang lain, ingin dicap sebagai orang yang dermawan, ingin dicap sebagai orang yang baik. Padahal ikhlas itu adalah memurnikan, mensucikan hati kita, mengamalkan segala amalan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas merupakan salah satu bentuk nasihat kepada Allah. Kemudian bentuk nasihat yang lain adalah ad-du'ai ila jami'i awsafa al-madhkurah, yaitu mengajak kepada semua sifat-sifat tersebut dan menganjurkannya. Artinya apa? Kita berdakwah, kita mengajak seseorang kepada kebaikan, kita mengajak seseorang untuk memuliakan Allah, kita mengajak seseorang untuk ikhlas kepada Allah, kita mengajak seseorang untuk mengingkari sekutu-sekutu bagi Allah, kita mengajak seseorang untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah, itu merupakan salah satu bentuk nasihat kepada Allah. Kemudian bersikap sopan kepada semua manusia atau kepada siapa saja yang paling memungkinkan. Ketika kita berlaku sopan, beradab terhadap seseorang, maka itu juga merupakan sebuah nasihat untuk Allah.
kita menyebarluaskan dakwah dalam jalannya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, kita ikhlas dan kita bersifat baik kepada saudara-saudara kita, itu merupakan nasihat untuk Allah. Kemudian yang selanjutnya, nasihat untuk kitab-kitab Allah. Wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya. Disebutkan dalam Al-Minhaj Imam Nawawi, wa amma nasihah li kitabihi subhanahu wa ta'ala fal iman fa innahu kalamullah ta'ala. Adapun nasihat kepada kitabnya, kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah iman bi annahu kalamullah, mempercayai bahwa Al-Qur'an atau kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah, adalah ucapan Allah, adalah kalamullah. Dengan mengimani bahwa kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah yang diturunkan oleh Allah. La yushbihu syai'an min kalami khalqi, dan tidak ada suatu ucapan makhluk yang menyerupainya. Kita mempercayai bahwa tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an. Barang sedikit pun kita bersatu, kita berkumpul menciptakan Al-Qur'an, membuat Al-Qur'an, maka tidak akan mampu seseorang menciptakannya. Wala yaqdir ala mithlahu ahadan min khalqi, dan tidak ada yang mampu melakukannya. Kemudian wa tahsinuha wal khusyu' thumma ta'dhimahu wa tilawatahu haqqa tilawati. Kemudian dengan mengagungkan dan membacanya dengan sebenarnya bacaan. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an, kita membaca dengan tajwid, kita Al-Qur'an. Maka nasihat itu bukan seperti itu, tetapi kita dengan cara mensucikan Al-Qur'an, dengan cara mengagungkan Al-Qur'an, dengan cara membaca Al-Qur'an dengan tilawah dan tajwid, maka itu adalah nasihat untuk kitab Allah. Wa iqamata hurufaha fit tilawah, dan kita mengucapkan makhorijul hurufnya dengan benar. Karena kenapa? Karena kadangkala berbeda makhorijul huruf, maka berbeda arti pula. Maka ada kewajiban bagi kita untuk mempelajari tajwid, mempelajari makhorijul huruf. Dan itu merupakan salah satu bentuk kita menasihati Al-Qur'an. Wa dha'bi anhu lita'wili al-muharrifin wa ta'arrud at-ta'inin. Kemudian membelanya dari takwil orang yang menyimpang dan penentangan orang yang suka mencela. Kemudian salah satu bentuk nasihat kita kepada Al-Qur'an, kepada kitab Allah, adalah dengan cara menentang orang yang atau menolak orang yang mentakwil Al-Qur'an. Salah satu bentuk takwil Al-Qur'an itu adalah dalam Al-Qur'an disebutkan yadullah ma'al inallaha, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah itu mempunyai tangan. Yadullah, Allah itu mempunyai tangan. Maka orang-orang yang mentakwil itu menyebutkan bahwa tangan di sini itu adalah kekuasaan. Maka kita menolak takwil tersebut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mempercayai bahwa memang yadun di sini, tangan di sini itu bukan berarti kekuasaan. Tapi apa? Yadun di sini adalah memang benar-benar tangan Allah. Namun kita harus percayai bahwa tangan Allah itu pasti tentunya akan berbeda dengan tangan manusia. Tidak bisa disamakan antara tangan Allah dengan tangan manusia. Tapi kita harus percayai bahwa Allah itu mempunyai tangan. Sebagaimana kita ketahui
Sebagaimana kita percayai bahwa malaikat itu mempunyai sayap. Bahkan disebutkan malaikat Jibril itu mempunyai 3 sayap. Maka bagaimana bentuknya? Wallahu alam. Bagaimana bentuknya? Tetapi kita percayai bahwa memang malaikat Jibril itu mempunyai tiga sayap. Maka kita tidak boleh mentakwil. Tidak boleh menyerupakan. Ketika disebutkan yadullah, maka tangan Allah, kita percayai tangan Allah. Jangan disebutkan atau jangan kita percayai bahwa yadun di sini adalah kekuasaan. Kita berhenti pada hukum-hukumnya. Artinya apa? Ketika di dalam Al-Qur'an sudah jelas hukumnya, maka sudahlah di situ. Jangan dirubah-rubah lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mayat itu haram, bangkai itu haram, maka sudah. Jangan diotak-atik lagi. Jangan disebutkan bahwa bangkai itu halal. Ketika khamr itu haram, maka sudah. Kita wukuf di sana, kita berhenti di sana, bahwa kita mempercayai bahwa hukum-hukum itu sudah tetap, tidak mengutak-atiknya. Wal amalu bi ahkamihi, dan kita mengamalkan hukum-hukum tersebut. Ketika khamr diharamkan, maka kita menjauhi meminum khamr. Ketika membunuh itu diharamkan, maka kita menjauhi perbuatan tersebut. Kemudian wa taslim limusyabihi, dan kita mengambil limusyabihi pelajaran dari nasihatnya. Dan kita memahami ilmu-ilmu dan perumpamaan tamsil yang ada di dalamnya. Wal bahthu an umumihi wa khususihi wa nasihi wa mansukhihi wa nashru ulumihi wa du'ai ilaihi wa ila ma dzakarna min nasihatihi. Kemudian kita memikirkan keajaibannya, kita memikirkan kemukjizatan dari Al-Qur'an. Kita mengamalkan yang muhkam, kita menerima yang mutasyabih. Kemudian kita mengkaji yang umum dan yang khusus. Kita menerima yang nasi dan mansuhnya, dan kita menyebarkan ilmu-ilmunya. Kita mengajak manusia kepada Al-Qur'an, kita mengajak kepada nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka pernah disebutkan, sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Meskipun 1 ayat saja, maka sampaikanlah, dan itu merupakan salah satu bentuk nasihat. Kemudian nasihat bagi Rasulnya. Nasihat bagi Rasulnya bagaimana? Wa amma nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatasdiqihi ala risalati. Dengan cara kita membenarkan risalahnya. Wal iman, dan beriman bijami'i, kepada setiap maja'a bihi, apa yang datang dari Rasul. Kita mempercayai hadis-hadis Rasul. Kita mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasul. Wa ta'atihi, dan kita mentaati fi amrihi, pada perintahnya, wa nahyihi, dan kepada larangannya. Wa nusratihi hayyan wa mayyitan, dan kita membelanya ketika Nabi masih hidup atau Rasul masih hidup dan matinya. Ketika Nabi mati, kita masih membelanya. Wa mu'adata man adahu, dan kita memusuhi orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muwalata man walahu, dan kita mengagungkan haknya dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang telah ia contohkan, bukan cara yang ia ingkari. Wa idhami haqqahu, dan kita mengagungkan haknya. Wa tauqirihi, dan kita menghidupkan. Wa ihya tariqatihi wa sunnatihi, dan kita menghidupkan
jalannya dan sunnahnya. Wabatha dakwatihi, dan kita membangkitkan dakwahnya. Wa nashri syariatihi, dan kita menyebarkan syariatnya. Wa nafi tuhmata anha, dan kita mengingkari tuduhan terhadapnya. Wa istitharati ulumihi, dan kita menyebarkan, menghidupkan ilmu-ilmunya. Dan kita menghidupkan ilmu-ilmunya dan mengkaji makna-maknanya. Kita mengajak manusia kepada Rasul, lemah lembut dalam mengajarkan dan mempelajarinya, meningkatkan dan memuliakannya, meninggikan dan memuliakannya, menjaga adab ketika membacanya. Maka nasihat kepada Rasul itu bukan kita berarti memberikan saran kepada Rasul, tetapi kita mengagungkan ajarannya, menyebarluaskan dakwahnya. Itu merupakan salah satu bentuk nasihat kita kepada Rasul. Kemudian adapun nasihat kepada pemimpin muslim adalah dengan cara kita memberikan saran, dengan cara kita menghormati para pemimpin, dengan cara kita memperingati mereka. Makanya kita diperbolehkan untuk berdemo. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada pemimpin apabila pemimpin tersebut zalim, apabila pemimpin tersebut lalai. Maka kita diperbolehkan untuk menasehati seorang pemimpin. Dan kita menasehati pemimpin itu dengan cara, salah satunya dengan cara berjihad bersama pemimpin tersebut, mentaati perintah-perintah pemimpin tersebut, menasehati dengan memberikan saran-saran terhadap pemimpin tersebut. Ketika pemimpin tersebut lalai, ketika pemimpin tersebut zalim, maka kita cegah, kita peringati. Dan yang terakhir adalah kita menasehati kepada orang pada umumnya. Ketika ada teman kita, maka kita wajib menasehati, membenarkan, mensucikan, mengarahkan orang tersebut kepada kebaikan, kepada kebenaran. Kita membimbing mereka untuk mendapatkan kebaikan, menutupi aurat mereka, menolong mereka, mencegah mereka dari kemungkaran, mencegah mereka dari kemaksiatan. Maka itulah yang disebut nasihat. Maka ad-dinu an-nasihah, ad-din an-nasihah adalah kita senantiasa mensucikan Allah, mensucikan kitabnya, memuliakan Allah, memuliakan kitabnya, mensucikan rasul-rasulnya, mensucikan atau memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin umat Islam dan kepada orang pada umumnya. Maka agama Islam itu tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari nasihat. Tetapi nasihat di sini adalah melingkupi seluruh makhluknya. Tidak ada pengecualian, entah itu kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada kitabnya, kepada pemimpin-pemimpin umat Islam, dan kepada orang pada umumnya, entah itu orang kafir, entah orang muslim. Maka nasihat itu perlu kepada orang mukmin. Kita nasihati dengan cara apa? Dengan cara mengajak kepada kebaikan. Kepada orang kafir, bagaimana cara kita menasihatinya? Dengan cara mencegah mereka kepada kemungkaran. Maka itu adalah salah satu atau bentuk-bentuk dari nasihat. Maka dapat disimpulkan pada dasarnya Islam itu adalah an-nasihah. Islam itu adalah nasihat. Ad-dinu itu adalah nasihat. Maka berdasarkan hadis ini kita diwajibkan, kita diperintahkan untuk senantiasa memberikan nasihat. Dan semoga dengan datangnya kita, dengan
kita belajar ilmu agama itu bisa menjadi nasihat kepada Allah, bisa menjadi nasihat kepada kitabnya, bisa menjadi nasihat kepada Rasulnya, bisa menjadi nasihat kepada para pemimpin-pemimpin umat Islam, dan bisa menjadi nasihat kepada orang pada umumnya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menjalankan nasihat dalam agama Islam secara keseluruhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.